Halo Mbak Tias, Ya, ada di sini. share screen-nya sudah muncul. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi kinerja. Ada saya Miftah Adinda dan juga teman saya Okta Syafa Nontias. Dengan subbab yang akan kami jelaskan ada pengaruh evaluasi kinerja. Yang pertama yang mempengaruhi evaluasi kinerja ada perilaku pegawai. Nah, definisi dari perilaku pegawai ini adalah pola tindakan oleh suatu anggota organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pegawai. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal ini yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku karyawan adalah motivasi. Kemudian ada juga faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku karyawan adalah lingkungan kerja. Kemudian ada bentuk-bentuk perilaku pegawai. Yang pertama ada perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini merupakan serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan oleh karyawan dalam organisasi. Pada dasarnya ini adalah perilaku yang langsung didasar untuk menjalankan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada kewargaan organisasi, yaitu perilaku positif yang tidak secara langsung berkontribusi pada laba perusahaan. Dan yang ketiga ada perilaku kontraproduktif, perilaku yang menjauhkan individu alih-alih berkontribusi pada kinerja organisasi. Nah, ketidakhadiran ini terjadi ketika seorang karyawan tidak hadir untuk bekerja. Kemudian yang kedua ada kinerja yang rendah. Nah, faktor-faktor penyebabnya antara lain yang pertama ada atasan yang buruk. Nah, ini dalam mempekerjakan karyawan yang akan menjadi pemimpin, tentunya harus memperhatikan betul kinerjanya, pengetahuannya, hingga kemampuannya dalam memimpin. Yang kedua, bentrokan kepribadian merupakan perbedaan kepribadian antar sesama rekan kerja merupakan hal yang wajar, namun bentrokan kepribadian dalam bekerja ini harus dihindari. Biasanya bentrokan kepribadian ini muncul karena ketidakcocokan satu individu dengan individu lainnya. Nah, dari bentrokan kepribadian inilah bisa menjadi salah satu pemicu awal menurunnya kinerja karyawan. Yang ketiga, tidak cocok dengan tim. Bekerja sama dengan anggota tim ini tentunya harus memiliki visi dan misi yang sama. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut tentunya dalam melakukan tahapan-tahapannya diperlukan kinerja karyawan yang baik agar tim mereka tetap dalam jalur yang benar. Yang keempat ada tidak adanya transparansi. Jadi kinerja karyawan ini tentu berpengaruh terhadap transparansi di perusahaan. Transparansi di perusahaan merupakan salah satu hal yang penting. Jadi harus semaksimal mungkin menunjukkan transparansi di perusahaan, mulai dari masalah yang ada, dampak-dampak yang mungkin terjadi, hingga keputusan yang akan diambil. Kemudian yang kelima ada tidak adanya kejelasan peran. Nah, pada saat melakukan kontrak kerja dengan karyawan, tentu harus bisa menjelaskan seluruh deskripsi pekerjaannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pimpinan yang mempercayai karyawan mungkin saja memberikan beberapa pekerjaan yang bukan dari bagian karyawan tersebut dengan alasan ia merupakan karyawan yang terpercaya atau karena pekerjaan yang hendak diberikan merupakan pekerjaan sepele sehingga meminta karyawan mengerjakannya. Baik dilandasi kepercayaan atau karena pekerjaan sepele memberikan pekerjaan yang bukan bagiannya, ini tentu akan membuat peran karyawan semakin tidak jelas. Jadi kayak tidak sesuai job desk-nya gitu. Kemudian yang keenam ada gosip. Nah,
tentu siapa sih yang nggak tahu dampak negatif dari gosip, tapi sangat tidak memungkinkan juga untuk melarang karyawan untuk tidak bergosip demi kinerja karyawan yang stabil. Menurut riset, gosip yang ada di kantor merupakan salah satu hal yang paling berpengaruh dalam produktivitas karyawan. Selain memakan waktu untuk bergosip, dampak dari gosip yang menyebar juga dapat membuat karyawan ini merasa tidak nyaman atau bahkan tidak cocok dengan rekan kerjanya, sehingga menyebabkan kinerjanya menurun. Yang terakhir ada kesehatan karyawan. Kurang waktu istirahat ini juga bisa menjadi salah satu faktor kesehatan karyawannya terganggu. Tanpa disadari, bekerja menjadi salah satu faktor kesehatan karyawan. Dengan menghadapi macetnya kota di tempat tinggal, kemudian stres dalam bekerja, ini salah satu pendukung kesehatan karyawan semakin menurun. Kalau kesehatan karyawan menurun, tentu kinerjanya juga akan menurun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Tias. Oke, yang ketiga, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak Tias. Baik, yang ketiga adalah konseling. Faktor yang mempengaruhi konseling itu ada beberapa. Satu, ada struktur. Struktur merupakan faktor yang dibutuhkan sepanjang proses konseling, karena struktur ini menjadi sangat penting di awal sesi konseling. Struktur harus dipahami oleh klien maupun konselor sejak awal konseling untuk membantu keduanya dalam menentukan arah, hak-hak, aturan, dan jaminan keberhasilan saat proses konseling berlangsung. Yang kedua ada inisiatif. Inisiatif dapat dikatakan sebagai motivasi yang berubah. Nah, inisiatif itu sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya dari seorang klien. Yang ketiga ada setting atau tatanan fisik. Nah, setting atau tatanan fisik ini sangat mempengaruhi suasana konseling. Setting yang nyaman dapat meningkatkan proses konseling menjadi yang lebih baik. Yang keempat dan yang kelima adalah kualitas klien dan atau konselor. Interaksi antara klien dan konselor itu harus dimulai dari pertemuan pertama. Dari pertemuan pertama itu akan membangun sebuah persepsi yang kita untuk membangun hubungan yang produktif. Selanjutnya, yang keempat, bisa di next slide-nya. Siap, sebentar. Oke, baik. Yang keempat adalah hukuman dan pendisiplinan. Oke, hukuman sendiri dapat diartikan sebagai cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang secara umum. Sementara kalau pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai atau value dengan cara pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah aturan yang diinginkan. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Miftah. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.